Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Renata dari kelas 9B. Saya akan menjelaskan bab 2 tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dapat melakukan perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual adalah perkembangbiakan tumbuhan atau hewan tanpa melewati proses fertilisasi. Perkembangbiakan aseksual menggunakan organ tubuh ataupun bagian tubuh hewan ataupun tumbuhan. Reproduksi seksual adalah perkembangbiakan yang melalui proses fertilisasi, yaitu proses peluburan inti sel kelamin jantan, sel sperma, dan inti sel kelamin betina, sel telur. Proses aseksual alami tumbuhan angiospermae dengan menggunakan rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, kuncup, adventif, daun, dan anakan. Perkembangbiakan aseksual buatan dapat dilakukan melalui cangkok, merunduk, menyambung, menempel, dan stek. Perkembangbiakan seksual merupakan cara perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin dan fertilisasi. Perkembangbiakan seksual pada tumbuhan melibatkan sel kelamin berupa sel sperma yang dihasilkan oleh sebuk sari dan sel telur yang dihasilkan oleh putik. Reproduksi pada tumbuhan gimnospermae secara seksual melalui penyerbukan dan pembuahan yang terjadi pada setobilus. Perkembangbiakan aseksual terjadi melalui tunas akar pada tumbuhan pinus dan bulbil. Pada tanaman pakis haji, tumbuhan paku Pteridophyta mengalami tahap gametofit. Gametofit yaitu dengan dihasilkannya sel kelamin jantan dan betina yang dihasilkan akan mengalami fertilisasi. Tahapan selanjutnya ialah tahap sporopit, yaitu dimulai ketika zigot hasil fertilisasi akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang dapat menghasilkan spora. Perkembangbiakan aseksual pada tumbuhan paku dapat melalui rizoma. Tumbuhan lumut Bryophyta mengalami perkembangbiakan seksual dan aseksual pada satu kali perkembangan hidupnya. Perkembangbiakan seksual yang menghasilkan gamet jantan dan gamet betina yaitu pada tahap gametofit. Pada tahap sporopit, tumbuhan lumut menghasilkan spora. Perkembangbiakan lumut secara aseksual dapat melalui gemae dan pigmentasi. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan meliputi vertikultur hidroponik dan kultur jaringan tumbuhan. Hewan dapat melakukan perkembangbiakan melalui tunas fragmentasi dan partenogenesis. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi hewan vivipar, ovipar, dan ovipar. Beberapa hewan dapat mengalami tahap perkembangbiakan seksual dan tahap perkembangan aseksual dalam satu kali perkembangan hidup, misalnya pada ubur-ubur. Beberapa hewan dapat mengalami metamorfosis atau perubahan struktur tubuh di tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis dapat digolongkan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Teknologi perkembangbiakan pada hewan misalnya melalui inseminasi buatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kata-kata yang tidak menyenangkan, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.